Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1. Hamil 7 bulan. Tubuhnya terbakar dengan panas sekuat lahar vulkanik, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah pria di hadapannya. Dia menempel erat pada kulit dingin seperti marmer. Naluri bertahan hidupnya akhirnya membuatnya melepaskan semua perlawanan. Rasa sakit disertai kenikmatan yang perlahan meningkat sedikit demi sedikit, seperti pertunjukan kembang api yang muncul di benaknya, membuatnya merasa seperti dia adalah satu-satunya perahu di lautan api. Bangkit, lalu tenggelam, sulit baginya untuk membebaskan dirinya. Hei, bangun, di sini dingin, jangan masuk angin. Tekanan di bahunya menyebabkan Ningsi tiba-tiba terbangun, tatapannya yang bingung bertemu dengan mata perawat yang prihatin. Dalam sekejap, rasa bersalahnya membuat wajahnya memerah. Dia berharap bisa merangkak ke dalam lubang di tanah sambil menghindari tatapan perawat karena malu. Sial, meski sudah lama sekali sejak malam mabuk itu, malam panas yang dia alami bersama Suyan terus muncul dalam mimpinya dari waktu ke waktu. Karena mabuk sampai tidak sadarkan diri, dia tidak memiliki banyak ingatan tentang malam itu. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Yan Gege. Perawat melihat bahwa dia akhirnya bangun, dan menyerahkan kertas di tangannya kepadanya. Anda lupa mengambil hasil kesehatan Kaan Anda, dokter. Zhang ingin Anda datang lagi minggu depan. Ningsi menerima laporan itu, tersenyum manis, dan dengan hati-hati meletakkan kertas-kertas itu ke dalam dompetnya sendiri. Suyan masih belajar di luar negeri, dia akan kembali malam ini. Memikirkan pertemuan malam ini, Ningsi tanpa sadar menjadi tegang. Karena area tempat Suyan berada terlalu sulit dijangkau, baru setelah anak itu berusia lebih dari 7 bulan barulah dia akhirnya menghubunginya. Memikirkan keterkejutan yang dialami Suyan ketika dia mengetahui dia hamil, Ningsi sedikit gugup. Apakah karena dia sangat sensitif karena Kaan? Ningsi merasa Suyan tidak sebahagia dirinya mengenai hal ini. Dokter meyakinkannya dengan mengatakan bahwa pria selalu seperti itu pada anak pertama mereka, mentalitas mereka akan membutuhkan waktu untuk berubah. Tapi, tidak mungkin. Bahkan mengenai pernikahan, dialah yang harus angkat bicara. Matahari bersinar terang di langit ketika dia keluar dari rumah sakit. Ningsi berjuang untuk menopang pinggangnya. Saat dia hendak melambaikan taksi, sebuah mobil sport merah yang mempesona melaju ke arahnya. Jantung Ningsi berdebar kencang, dan dia mundur beberapa langkah. Hanya untuk mendengar suara decitan dari rem, saat mobil sport berwarna merah itu baru saja menyentuh tepi bajunya, sebelum berhenti tiba-tiba. Jantung Ningsi hampir berhenti berdetak. Setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali pijakannya, dia melihat seorang wanita, mengenakan gaun merah yang memeluk tubuh, mengibaskan rambut bergelombangnya saat dia turun dari mobil. Ning Xueluo, apakah kamu gila? Ning Xueluo memandangnya, tertawa dengan makna yang dalam. Dengan tangan bersilang, seolah-olah sedang berjalan di atas catwalk, dia bergoyang saat dia berjalan sampai dia berdiri di depan Ningsi. Dengan memanfaatkan sepatu hak tingginya, dia dengan angkuh memandang rendah Ningsi yang berperut besar. Apa? Takut aku akan membunuh bajingan di perutmu itu. Ningsi tanpa sadar melindungi perutnya, mengambil langkah mundur. Dia menatapnya dengan waspada. Ning Xueluo, jangan melangkah terlalu jauh. Meskipun mengetahui bahwa Ning Xueluo selalu berselisih dengannya, Ningsi tidak berpikir bahwa dia bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Melangkah terlalu jauh. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Setelah mabuk dan melakukannya dengan pria liar dan hamil, lalu mencoba menjadikan Suyan menjadi ayahnya. Cek, Ningsi, bukankah kamu gitu tidak tahu malu? Ningsi membeku, omong kosong apa yang kamu katakan? Hei, jangan bilang kamu benar-benar percaya bahwa pria yang tidur denganmu malam itu adalah Suyan. Ning Xueluo tertawa sebelum bersandar ke belakang, mengatakan bahwa kamu tumbuh bersama Suyan sejak kamu masih kecil dengan setiap kalimat lainnya, mengatakan bahwa kamu adalah kekasih masa kecil, dan kamu bahkan tidak tahu seperti apa sosoknya. Ningsi menjadi pucat saat dia mendengarkan, meskipun berdiri di bawah sinar matahari yang terik, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ya, pria dari malam itu. Dia hanya berpikir, Suyan lebih bugar dari yang dia bayangkan setelah tumbuh dewasa. Sekarang dengan pengingat jahat dari Ning Xueluo, dia kemudian tiba-tiba teringat bahwa, selain tubuhnya, pria dari malam itu memang sangat berbeda dari Suyan.